Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita berikan penyembahan dengan sepenuh hati kepada satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian dan hormat kita. Di dalam pujian, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan perkara selamanya. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan
Tuhan yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 95 ayat 6-7 mengatakan, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Karena kasih-Nya Allah tidak menimpakan hukuman yang setimpal dengan dosa dan pelanggaran kita, melainkan menggantikan kita untuk mengambil hukuman itu. Kita yang seharusnya layak menerima hukuman karena dosa-dosa kita, dan tidak pantas menerima kasih-Nya yang sempurna, tapi itulah anugerah Allah bagi kita. Telah Dia buktikan terlalu besar. Kita naikkan mulai dari ref dulu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dia menderita gantikan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Silakan kaum wanita, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Silakan kaum pria, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat Bersama-sama terlalu besar kasih-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, jemaat kami untuk berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Tercurah untuk menebus hidupku. tercurah untuk
Jemaat sekalian, sebelum kita lebih jauh datang beribadah, mari kita menilik hati kita masing-masing, merenungkan kehidupan yang telah kita jalani, ketidakmampuan kita menjalani kehidupan seturut firman Tuhan. Mari kita akui, sebab firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Agustinus pernah mengatakan kalimat ini, kalau kita mengaku perbuatan kita yang jahat itu, maka ini adalah satu permulaan dari perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Ada banyak hal yang telah kami lakukan dengan salah dalam kehidupan ini. Ketika hati tidak terkendali dan tutur kata kami mengelukai sesama kami. Saat keinginan jahat meluap dalam hati, kami wujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Ketika hati kami berpaut dan terikat pada sesuatu, menjadikan itu berhala dan menggeser tempat Kristus di hati kami. Bahkan kami terlalu nyaman dengan hidup kami dan melalaikan amanat agung-Mu untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu. Ya Tuhan, betapa jahat dan berdosanya kami di hadapan-Mu, makhluk hina dan tidak layak bagi-Mu. Sungguh kami menyesal atas segala dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Kasihanilah kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan darah Kristus yang kudus, dan layakkan kami datang padamu. Dan kami mohon Tuhan menuntun kami pada jalan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengaku dan mohon pengampunan. Amin. Jemaat sekalian, mari kita perhatikan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan beroleh pengampunan karena kasih-Nya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam langkah ke depan, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Petunjuk hidup baru akan menuntun kita melalui hari-hari kita ke depan, di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari kita baca dari natsnya. 2-3. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Satu ayat lagi, ayat hafalan kita sepanjang bulan Oktober dari Roma 11 ayat 36. Kita akan baca dan berusaha menghafalkannya. Kita baca dari natsnya, 2-3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya yang mulia untuk menjadi sama dengan kita, untuk menyelamatkan kita. Ketika Dia mengatakan serigala tidak punya liang, burung tidak ada sarang. Padahal Dia itu pencipta alam semesta, tidak berkekurangan. Tapi untuk melempatkan kepalanya saja, Dia tidak ada. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang kita dapat berikan kepadanya sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur? Selain menyediakan hati kita sebagai tempat bagi Dia untuk bertahta. Hatiku tersedia bagimu. Yesus tinggalkan tahta mulianya, datang menyelamatkan kita. Tiada tempat di penginapan, lahirlah dalam palungan. Yesus diamlah di hatiku, hatiku tersedia bagimu. Bertahtalah dalam hatiku, hatiku tersedia bagimu.
jemaat sekalian, bersama orang percaya sepanjang segala abad dan di setiap tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita. Kredo kita di dalam pengakuan iman rasuli yang mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kami persilakan Pendeta Yance untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan menundukkan kepala, kita akan bersyafaat bersama-sama. Saudara mengaminkan doa-doa yang akan saya naikkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memanggil kami dalam peribadahan suci pada pagi hari ini. Dan dalam panggilan suci itu juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk meresponinya, mengaminkannya dengan kami datang, hadir, memuji, dan menyembah Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan ini ya Tuhan, izinkan hamba-Mu sebagai imam Tuhan bersyafaat. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan anugerahi hati jemaat-Mu, hati yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga hidup kami sebagai jemaat-Mu sungguh-sungguh akan mengalami pengalaman dipuaskan oleh Tuhan. Karena mereka yang lapar dan haus itulah yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang mencintai firman Allah, merenungkannya setiap hari, dan melakukannya dengan penuh ketaatan dan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa sungguh-sungguh sebagai imam-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan, dalam pribadi, dalam rumah tangga, Tuhan berkati. Suami istri penuh dengan cinta kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Dalam cinta kasih itu mereka bisa membesarkan anak-anak mereka di jalan-jalan Tuhan. Mendidik anak-anak itu untuk memiliki rasa takut kepada Tuhan dan diberikan keteladanan yang baik dalam hidup mereka. Bapa di surga, Tuhan memberkati kiranya seluruh mata pencarian pekerjaan yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Berkati agar melaluinya ya Tuhan, berkat Tuhan bisa mereka rasakan untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Bahkan mereka bisa menabung untuk masa depan yang lebih baik. Hamba bersyafaat dengan bersungguh-sungguh. Berkati semua anak keturunan mereka, masa depan cita-cita anak-anak ini. Tuhan kiranya yang akan memelihara, menjaga, dan menjaminnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memanggil kami, jemaat-Mu ini, menjadi bagian daripada gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan. Kiranya Tuhan di dalam karunia dan talenta Tuhan berkati mereka, agar mereka kemudian bisa memberikan hidup, pelayanan mereka kepada Tuhan, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka bergembira untuk melayani Tuhan, karena untuk itulah Tuhan memanggil mereka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk hamba Tuhan dan penatua jemaat di gereja kami. Kiranya Tuhan Kau akan memberikan hati bijaksana, hati seorang hamba yang senantiasa rendah hati dan melayani jemaat Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, membawa jemaat-Mu di dalam jalan pertumbuhan sebagai murid-murid Kristus. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana yaitu pemilihan kepenatuaan yang baru. Tuhan kiranya Engkau akan memberikan hati jemaat Tuhan untuk juga terus mendukung dalam doa
Dan kiranya ada orang-orang dalam kecintaan Tuhan mau menyerahkan diri menjadi bagian daripada pelayan-pelayan Tuhan dalam kepenatuan jemaat. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk komisi, misi, dan diakonia secara khusus minggu ini kami doakan. Tuhan kiranya ya Tuhan berkati komisi ini, karena ini adalah tangan kaki-Mu, di mana Injil Tuhan diberitakan. Biarlah komisi ini sungguh bisa menggerakkan jemaat Tuhan di dalam kegairan melayani mereka yang tersingkirkan dan terpinggirkan. Melayani mereka yang berkekurangan dan memberitakan, membawa jemaat Tuhan dalam kegerakan memberitakan Injil untuk mereka yang belum menerimanya. Kami berterima kasih Tuhan, kami ada di negeri kami, terutama Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati negeri kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan negeri kami seperti Tuhan memerintahkan kepada Yeremia untuk mendoakan. Kiranya ya Tuhan demikian kami mendoakannya ya Tuhan. Mendoakan dengan bersungguh-sungguh agar Tuhan memberkati negeri kami dalam segala kesejahteraan. Dan kami berdoa ya Tuhan kiranya ya Tuhan pemberitaan Injil di atas negeri ini Tuhan berkati. Sehingga ya Bapa di surga, setiap gereja-gereja, setiap misionaris-misionaris yang sedang bekerja untuk memberitakan Injil, kiranya Tuhan dalam penyertaan Tuhan, buatlah pemberitaan Injil itu sungguh-sungguh berhasil. Bukalah setiap kesempatan, berikan keberanian dan hikmat bijaksana dalam pemberitaan Injil itu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Yance. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komsel Roma. Kami silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, bahwa janji Tuhan iya dan amin, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Lagu yang akan kami sampaikan menolong kita semua untuk ingat bahwa berhadap pada Yesus adalah satu hal yang sangat penting.
Jemaat sekalian, Tuhan memberikan kita karunia dan talenta bukan untuk kita simpan. Dia memberikannya kita dengan tujuan untuk kita pakai. Dia berikan bukan karena kita baik, kita hebat, tapi karena anugerahnya. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kita naikkan sekali lagi, merenungkan apa Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita pakai. Bukan karena fasilitasku, bukan
Saudara, kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah peribadahan ini, Tuhan akan memberkati kami melalui firman Allah. Bersabdalah ya Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh meletakkan dasar yang baik dalam kekristenan kami, sehingga kami menjalani hidup kekristenan kami itu dalam pemahaman yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kami akan mempelajari akan betapa besar anugerah Tuhan itu atas hidup kami. Orang berdosa ini, mari Engkau bersabda ya Tuhan. Melalui sabda-Mu, kami akan sungguh-sungguh menerima suara-Mu. Sertai hamba-Mu yang penuh keterbatasan, sertai juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman ini. Karya Roh Kudus bekerja bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali masih di dalam bulan reformasi, yaitu bulan Oktober. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang sola scriptura, betapa pentingnya firman Allah di dalam kehidupan orang percaya. Maka hari ini kita akan belajar tentang sola gratia, yaitu semua karena anugerahnya. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan, perkataan seorang Paulus yang disampaikannya melalui surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Next slide, please. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, sekali lagi, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ayat ini demikian luar biasa dalam, begitu indah mengungkapkan isi hati Paulus yang begitu kagum akan kasih karunia Allah. Bahwa kasih karunia Allah itu menjadikannya ada sebagaimana dia ada saat itu. Dan bahkan tidak hanya itu, kasih karunia itu memampukan dia untuk kemudian bekerja lebih keras di tengah-tengah pelayanan yang dia sedang kerjakan. Sehingga kasih karunia yang Tuhan berikan dalam menyelamatkan dan mengubahkan hidupnya itu sungguhlah tidak sia-sia. Saudara-saudara, pada saat kita membicarakan soal sola gratia, next. Maka kemudian kita memaknai sebagai inilah yang dimaksud sebagai hanya oleh anugerah atau hanya oleh kasih karunia saja. Minggu lalu sudah disinggung bahwa sola gratia adalah satu dari 5 pilar utama reformasi yang terjadi pada abad yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dikisahkan pada minggu yang lalu, di mana pada masa itu gereja mengalami kejatuhan yang terdalam, di mana mereka mengingkari kebenaran Allah untuk sebuah kebutuhan pragmatis saat itu. Mereka saat itu sedang membangun yaitu gedung gereja yang begitu megah, yang begitu mewah. Dan kemudian saudara-saudara, pembangunan membutuhkan dana yang besar. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah menjual surat penghapusan dosa. Inilah yang kemudian membuat saudara-saudara begitu banyak orang hidupnya makin kacau balau.
Mereka bukan lagi bersandar kepada anugerah Allah yang menyelamatkan melalui korban Yesus Kristus. Mereka kemudian saudara-saudara makin berbuat dosa. Karena apa? Pada saat mereka berbuat dosa, maka mereka bisa membeli surat penghapusan dosa dan kemudian dosa mereka tidak diperhitungkan lagi. Hari ini mereka bisa membeli dan hari besok mereka bisa berbuat dosa lebih parah lagi. Dan kemudian mereka bisa membeli surat penghapusan dosa itu kembali. Maka saudara bayangkan betapa rusaknya kondisi saat itu. Betapa terpuruknya gereja saat itu di dalam kekudusan, di dalam moralitas. Oleh karena mereka telah mengalami keterpurukan pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa itu sekali lagi terjadinya pada abad yang ke-16. Mengapa saat ini gereja masih perlu terus mempercakapkannya? Seperti hari ini kita mempercakapkan. Yang pertama, saudara-saudara, pada saat gereja, sekarang kan kita melalui reformasi kita sudah diluruskan kembali. Bahwa sesungguhnya manusia itu dibenarkan bukan karena perbuatan. Bukan karena mereka bisa membeli surat penghapusan dosa. Tapi semata-mata karena anugerah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang kita peroleh melalui iman. Minggu depan Losana akan membicarakan soal sola fide atau hanya karena iman. Nah saudara, tetapi pada saat seseorang itu, bukankah aku ini dibenarkan karena iman? Kemudian muncul ekstrimnya begini. Yaitu akhirnya muncul, yaitu anugerah yang akhirnya dianggap murahan. Atau muncul satu yaitu ajaran atau anggapan yaitu antinominianisme atau anti hukum. Artinya apa saudara-saudara? Saya kan sudah diselamatkan oleh anugerah. Maka perbuatan saya tidak penting lagi. Bukankah saya ini diselamatkan oleh karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik saya. Ya wis, aku wis diselamatno oleh Tuhan. Bebas saya. Tuhan pasti menjamin bahwa saya akan diselamatkan. Saudara, dampaknya apa? Hidup spiritual itu jadi pasif. Kemudian terjadi kekalahan atau kemerosotan moral. Begitu mudah orang Kristen itu tergoda, terbujuk oleh rayuan dosa. Begitu mudah sekali orang Kristen itu jatuh kepada perkara-perkara yang begitu jahat. Karena apa? Pikirannya, oleh karena anugerah. Saya diselamatkan karena anugerah. Saya diselamatkan, ditetapkan dari semula oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nggak perlu apa-apa lagi. Sekalipun saya melakukan dosa pun, Tuhan pasti selamatkan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang merusak gereja. Kesalahpahaman ini terkait dengan kasih karunia Allah ini yang akhirnya menjadikan gereja kembali menyimpang. Dan juga saudara-saudara, akhirnya ini saudara, nah mungkin ini jawaban kenapa begitu banyak gereja-gereja tidak lagi melakukan misi, tidak lagi bergairah di dalam misi. Kenapa? Tuhan sudah menetapkan seseorang diselamatkan. Tidak usah berlelah-lelah kita mengabarkan Injil. Pasti kalau selamat, ya pasti selamat. Tenang aja. Sudah gereja akhirnya lemah. Gereja akhirnya mundur dalam pekerjaan misi. Akhirnya gereja tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan misi. Mereka tidak tahu bahwa dunia ini membutuhkan anugerah Allah. Mereka berpikir Allah bisa beranugerah kepada dia. Tidak memerlukan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ekstrim yang pertama itu. Saya sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah.
diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka apa yang dilakukan? Bebas, bebas. Yang kedua, ekstrem yang kedua saudara, yaitu manusia itu terjebak kepada usahanya sendiri. Orang itu menjadi legalis sekali. Saudara, anugerah itu menyelamatkan, memang betul. Tetapi saya harus berusaha keras untuk mempertahankan. Kayak gini saudara, saya sudah diselamatkan Tuhan. Wah, saya harus jaga baik-baik nih keselamatan. Saya harus jaga keselamatan saya ini. Dia dengan berbuat baik, melayani sedapat-dapatnya. Bahkan dikatakan, wah saya ini harus selamatkan. Saya harus lebih lagi nih. Oh, saya harus melayani lebih giat. Beri persembahan. Karena takut apa saudara? Takut keselamatannya hilang. Dia melakukan perbuatan baik karena rasanya gak cukup. Apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Dampaknya apa? Capek. Orang berusaha tampil. Wah baik sekali. Saudara, sekali lagi saudara ya. Di dalam perjalanan orang Kristen, yang pertama yang terjadi yaitu dia dibenarkan. Setelah dia dibenarkan, maka perjalanan panjang yang dia lalui yaitu dikuduskan. Justification atau pembenaran itu sudah dikerjakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya. Namun perjalanan panjang itu selanjutnya yaitu yang terjadi dalam hidup kita, yaitu pengudusan. Dalam perjalanan pengudusan itu, kadang kita jatuh. Kadang kita bangun, jatuh bangun. Tapi Tuhan terus akan menopang kita. Dan itu terjadi karena kasih karunia, bukan usaha kita. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan tidak membuka untuk pertolongan Allah, melalui roh dan firman-Nya, maka yang terjadi kelelahan rohani. Cemas terus menerus. Waduh, salah, engkau Tuhan hukum. Atau sebaliknya, kalau sudah mencapai level tertentu, saya sudah baik ini. Dia menjadi sombong dan angkuh. Dan akhirnya jadi hakim. Dia tunjuk-tunjuk orang-orang yang jatuh. Dia tunjuk-tunjuk orang yang lemah imannya. Dia jadi hakim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa ini akhirnya kalau misalkan dua ekstrim ini terjadi, coba bayangkan di gereja kita. Misalkan dua ekstrim ini terjadi. Yang satu golongan percaya, saya sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Tidak perlu lagi saya berbuat baik. Tuhan itu menyelamatkan bukan karena perbuatan. Jadi saya bebas berbuat apa saja. Saudara, betapa rusaknya ini kan. Satu ekstrem lagi, coba bayangkan. Satunya berusaha nih. Ini gak cukup Tuhan selamatkan. Saya harus berbuat baik sedapat-dapatnya. Jaga keselamatan saya. Saya harus sungguh-sungguh berbuat baik. Lakukan perbuatan baik sedapat-dapatnya. Melayani sedapat-dapatnya. Kalau sudah mencapai itu, saudara-saudara, orang yang menjadi sombong, angkuh, suka menghakimi. Nah kalau misalkan saudara-saudara, kita terjebak pada sikap itu, berarti kita terjebak pada sikap itu. Kita masih salah memahami anugerah Allah. Kalau kita, misalkan saya masih begitu sombong terhadap semua pencapaian saya dalam pelayanan. Lalu saya menghakimi jemaat yang salah, kamu nih jadi jemaat melayani. Saudara-saudara, berarti saya terjebak dalam pikiran ini. Kalau kemudian saya menjadi hamba Tuhan yang begitu kejam menghakimi jemaat karena mereka jatuh dalam dosa. Padahal mereka sedang berusaha dalam perjalanan pengudusan itu. Maka saya sedang di sini, terjebak di sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini mari kita akan pelajari kembali. Next. Ayat yang tadi kita baca. Ayat ini menggambarkan cara paham, cara pikir yang benar dalam memandang sola gratia atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama kita pelajari. Next. Saudara, mari kita pelajari dahulu sebelum kita memahami.
dalam pasal yang ke-15, ayat 1 yang ke-9, ini sebenarnya kan terjadi di Korintus itu ada beberapa kondisi situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Yang pertama Bapak Ibu yang paling jelas kita baca di mana di tengah-tengah jemaat terjadi perpecahan. Ini golongan Apolos, ini golongan Paulus, ada yang golongkan Kefas, dan lain-lain suka-suka mereka, pokoknya golongan, pokoknya tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin karismatik, atau pemimpin-pemimpin yang begitu berpengaruh, wah luar biasa. Bahkan yang ingin tidak mau kalah, aku golongan Yesus Kristus, kan bisa gitu kan. Saudara, ini yang terjadi di Korintus. Mereka terpecah-pecah dalam beberapa kelompok. Selain itu saudara-saudara, gereja itu juga jatuh dalam kemerosotan moral yang luar biasa, jahatnya. Terjadi perzinahan yang sangat mengerikan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan selanjutnya muncul ajaran-ajaran sesat. Wah, gereja ini lengkap saudara ya. Gereja ini gegeran gara-gara pecah. Blok ini, blok itu, gereja ini moralnya merosot. Yang ketiga, ada ajaran sesat lagi. Waduh, lengkap ya saudara, penderitaan. Tapi saudara, Paulus mengirimkan surat ini dengan teguran-teguran yang keras. Dan kemudian dia juga memberikan pengajaran yang benar. Pasal 15, ini kan pasal 15 saudara. Pasal 15, Paulus berbicara soal kebangkitan orang percaya dan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa ini terjadi? Pada ayat yang ke-12, di antara orang Korintus itu, ada yang tidak percaya kebangkitan. Lah sia-sia kan gitu kata Paulus. Lu sia-sia kita percaya. Sia-sia kami dianiaya kerja kayak gini. Kalau kemudian kita nggak dibangkitkan. Sia-sia kami dianiaya karena memberitakan Kristus yang bangkit. Kalau kemudian kami ini, kalau misalkan Kristus benar-benar tidak bangkit kan gitu. Makanya kan coba perhatikan saudara. Paulus membuktikan. Ayat 1 sampai 9. Dia ceritakan, ini loh, Kristus yang benar bangkit. Saksinya siapa? Murid-muridnya. Dan yang terakhir adalah aku saksinya. Karena apa? Aku dijumpai oleh Tuhan di tengah-tengah perjalananku. Waktu aku mau menganiaya jemaat. Kan waktu itu dalam perjalanannya dia. Oleh Tuhan dia dijumpai dengan cahaya yang begitu terang. Dan akhirnya matanya buta. Itu perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Nah saudara-saudara, dalam bagian ini adalah transisi ke diri sendiri. Paulus yang dahulunya menganiaya jemaat, mengaku bahwa ia adalah orang yang paling tidak layak menjadi rasul. Nah ayat ke-10 yang kita baca tadi fungsinya apa? Ayat ini berfungsi sebagai penegasan kerasulan Paulus. Kerasulannya, kekuatannya, dan hasil pelayanannya bukan karena kelayakan dirinya, tapi semata-mata karena anugerah Allah yang bangkit di dalam Yesus Kristus yang sekarang mengubah hidupnya. Saudara gini, ini menarikkan Paulus, satu tidak hanya dia membuktikan Yesus bangkit melalui kesaksian dari murid-murid yang lain dan juga kesaksian pribadinya. Tapi juga dia katakan gini loh, lihatlah hidupku yang begitu berubah karena anugerah Allah yang bangkit itu. Yesus yang bangkit itu. Perhatikan hidupku. Dulu aku penganiaya jemaat. Semua orang kenal aku, betapa jahatnya aku. Tapi melalui anugerah Allah, anugerah keselamatan Yesus Kristus, di mana dia telah mati dan kemudian dia bangkit itu. Anugerah itu kemudian mengubahkan aku. Inilah tandanya. Anugerah yang nyata itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sola Gracia itu sungguh-sungguh mendatangkan transformasi di dalam kehidupan seorang Paulus. Mari kita akan masuk bagian demi bagian. Yang pertama, next. Mari kita akan pahami sola Gracia atau semua karena atau hanya oleh karena anugerah saja itu
kita pahami dengan pemahaman yang sejati. Saudara, anugerah itu adalah fondasi atau dasar keberadaan hidup kita. Saudara, ayat ini perhatikan ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Identitas kita, siapa kita di mata Allah, sepenuhnya ditentukan oleh anugerah, bukan latar belakang atau jasa kita. Saudara, sekali lagi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita sedapat-dapatnya untuk berbuat baik, untuk kemudian orang lihat kita baik, untuk menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Bukan, saudara. Tapi semata-mata karena anugerah Allah. Seperti Paulus. Aku dulu penganiaya jemaat. Aku ada sekarang, identitasku sekarang ini. Yaitu aku adalah orang yang beroleh anugerah Allah. Aku berubah bukan karena kekuatanku, bukan karena diriku, tapi karena Kristus yang memberikan anugerahnya kepadaku. Sudah, next. Identitas hidup Paulus bukan dibangun dari kedudukan dan pencapaian. Kalau misalkan kita baca, saudara ya, Filipi 3 ayat 4-8. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Paulus itu kan ada guru-guru palsu yang membangga-banggakan diri. Paulus katakan gini, loh kalau misalkan mau bangga-banggaan, loh aku ya iso bangga. Bahkan lebih dari kalian semua. Dia katakan gini, aku ini disunat pada hari yang ke-8. Orang Yahudi kan berarti. Dari bangsa Israel. Kemudian dari suku Benyamin. Dari Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Berarti ini ahli kitab yang luar biasa, saudara. Tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Sudah perhatikan. Semua ini kan pencapaian dia. Tapi itu ternyata bukan menjadi kebanggaan dia. Saudara, mari kita hari ini ya, sola gracia itu harusnya pada saat kita mengetahui bahwa gereja kita ada, kita semua orang percaya ini ada. Oleh karena anugerah Allah, maka seharusnya kebanggaan kita bukan karena kedudukan dan pencapaian kita. Seperti Paulus, dia ini anggota Sanhedrin. Dia memiliki kedudukan yang tinggi, dia mahkamah, pemimpin yang ada di situ. Yang ada di masyarakat Yahudi, dia sangat dihargai. Dia murid seorang Gamaliel, guru agama yang sangat terkenal. Dan diwacanakan menggantikan Gamaliel karena kepintarannya yang luar biasa. Tapi ternyata itu bukan dijadikan identitasnya. Bukan. Identitasnya adalah aku. Orang yang beroleh anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hilangkah? Butuh anugerah Allah. Beranugerah Tuhan. Saudara, kalau saya lanjutkan ayat 7 di dalam Filipi ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik. Identitas kita yang membuat kita ini sungguh berkenan kepada Allah. Bukan semua pencapaian kita. Tapi siapa kita dalam respon kepada anugerah Allah. Semua yang kita capai
semua yang kita miliki. Biarlah itu tidak menjadikan kita menjadi kemudian orang-orang yang ini loh saya. Bukan. Tapi biarlah inilah sayanya itu. Saya sebagai orang yang dahulu begitu jahat karena dosa. Tapi sekarang beroleh anugerah Allah. Saudara, semua pencapaian Paulus dianggap sebagai sampah. Sebelumnya dek, yang masih Filipi tadi. Filipi, ya. Coba saudara perhatikan, oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita masih membanggakan semua pencapaian kita, padahal semua pencapaian kita, kedudukan kita, kepemilikan kita, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena semuanya itu juga merupakan pemberian Allah. Kalau kemudian kita ini membanggakan diri karena itu, betapa celakanya kita. Paulus menganggap semua pencapaiannya sebagai sampah. Semua yang dia miliki itu tidak ada artinya. Yang paling berarti yaitu Kristus sebagai wujud daripada anugerah Allah. Saudara bersyukur, amin. Hari ini kita beroleh anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang membuat saya, saudara, itu dikenan oleh Allah. Sekali lagi. Saudara, di dalam keberkatan saudara, biarlah saudara menyambut anugerah ini. Sehingga dalam keberkatan saudara tetap berkenan kepada Allah. Saudara yang mungkin, yang saudara miliki terbatas, pendidikan saudara terbatas, kepemilikan saudara terbatas, kedudukan saudara terbatas. Tapi di dalam anugerah Allah, engkau dipandang berkenan pada Allah. Itulah identitas kita. Yang kedua, mari kita pahami soal sola gratia dari ayat ini. Pemahaman sola gratia sejati, anugerah itu adalah daya dorong yang efektif untuk mendatangkan transformasi. Saudara, kalau tadi ada dua ekstrim tadi kan, satu, anugerah itu diterima ya sudah, bebas aku berbuat dosa. Tapi menurut ayat ini tidak begitu. Satu ekstrim tadi juga katakan, ya saya sudah berterima anugerah. Wah, supaya anugerah ini enggak hilang, aku harus berbuat baik sedapat-dapat. Oh, tidak begitu. Ayat ini mengatakan, karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya apa? Anugerah sejati itu selalu menghasilkan pengudusan dan perubahan hidup. Tidak pernah pasif dan tidak efektif. Sekali lagi, anugerah yang di dalam keselamatan dalam Kristus itu, dia itu tidak hanya mengaruniakan keselamatan, tapi dia juga mengaruniakan firman. Dia juga mengaruniakan apa? Roh Kudus di dalam hidup saudara. Roh Kudus dan firman itu bekerja di dalam hidup saudara terus menerus, mendorong saudara untuk mengalami transformasi hidup. Jadi tidak benar kalau misalkan ya saya sudah terima keselamatan selesai. Tidak. Saudara, hari ini mari kita berefleksi. Apakah saya terima keselamatan dan berhenti? Ayat ini mengatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku itu tidak sia-sia, tidak berhenti, tidak pasif, tidak diam. Tapi kasih karunia itu terus bekerja aktif mendatangkan perubahan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajar bahwa setelah orang itu ditebus, maka Allah terus membentuk dia agar kemudian orang itu menjadi serupa dengan anaknya atau serupa dengan Kristus. Dan ini yang akan dikerjakan dalam hidup saudara. Maka saudara, dalam hidup saudara pasti akan datang kegelisahan suci. Pada saat saudara misalkan mau berbuat dosa, hati saudara akan dibuat gelisah sekali. Tuhan ingin saudara kembali. Karena kasih karunia itu tidak sia-sia, tidak diam, tidak pasif. Dia akan menggelisahkan saudara dalam kegelisahan suci, supaya saudara kembali kepada Dia. Yang ketiga,
Kok lompat yang keempat, yang tiga nanti. Anugerah menghasilkan hidup, yang tiganya hilang, saudara. Kehapus ini. Iya iki. Saudara, mari kita buka. Ini kehapus sudah. Maafkan sungguh-sungguh kehapus. Slide-nya kehapus. Saya akan bacakan ayat. Saudara, dalam ayat yang 10 tadi, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Nah ini yang nomor 3 ini harusnya ini, saudara. Kehapus sudah, maafkan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah itu menjadikan kita tidak hanya kemudian terus bertumbuh di dalam kekudusan, tapi menjadikan kita begitu giat di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang benar-benar berbuah bagi Kristus. Maka saudara-saudara kalau misalkan ayat ini kita buat kronologis gitu ya. Orang berterima mengalami anugerah Allah, dia kemudian memiliki identitas yang baru. Kebanggaan yang baru, bukan bangga atas pencapaian dan kedudukan dan semua kepemilikannya, tapi bangga sebagai orang tebusan Tuhan. Selanjutnya, anugerah Allah itu menolong dia terus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Luar biasa, karakternya akan berubah. Sola Gracia itu pasti buahnya demikian, saudara. Dan kemudian sola Gracia itu, akhirnya yang keempat, yaitu menghasilkan buah-buah pelayanan. Kehidupan orang percaya itu begitu mengalami kehidupan yang penuh, kalau dilihat ini benar-benar terjadi transformasi. Dan kemudian juga selain, ini mengalami benar-benar transformasi. Tidak hanya itu, tapi juga berproduksi. Artinya menghasilkan sungguh-sungguh. Tidak hanya mengalami transformasi, tapi juga berproduksi. Dia menjadi orang yang sangat produktif di dalam kehidupannya. Ini bukan karena kekuatannya, bukan karena usahanya. Karena kasih karunia Allah. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akhirnya yang terakhir nomor 4. Ini baru nomor 4. Anugerah itu akhirnya menghasilkan hidup yang penuh pujian. Bukan aku, melainkan kasih karunia Allah. Nah ini cirinya orang yang menerima sola gracia. Orang pasti rendah hati. Rendah hati. Suka memuji Tuhan, bukan memuji diri. Bukan karena saya, bukan karena jasa saya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi selalu mengatakan, karena kasih karunia Allah. Saudara, kekuatan dan keberhasilan dari usaha kita berhasil dari Allah. Kita bekerja, tapi Allah yang memberdayakan. Kemuliaan sepenuhnya hanya bagi Allah. Maka kemudian kan akhirnya kan Soli Deo Gloria. Simpulannya apa, saudara? Next. Kesimpulannya adalah demikian, saudara. Sola Gracia itu adalah karunia ganda. Karunia pengampunan, di mana Tuhan Yesus itu memberikan penebusan kepada kita. Memberikan status yang benar di hadapan Allah. Identitas baru sebagai umat tebusan, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tapi juga sola gracia itu memberikan apa? Karunia pemberdayaan. Memberi kekuatan untuk kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus itu hidup serupa dan berkarya bagi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maka apa yang sekarang harus kita lakukan? Next. Saudara, mari saat ini kalau misalkan kita tadi jatuh kepada ekstrim tadi ya, kita malas secara rohani. Kan ekstrim yang satu kali kan anti hukum gitu ya, anti taat.
taat gitu, enggak mau taat, manut carpe diem. Saudara ingatlah bahwa anugerah menuntut respon kerja keras yang bersyukur. Tuhan menginginkan kita untuk kemudian hidup di dalam. Atau kemudian ekstrim yang kedua tadi ya, waduh kita sedapat-dapatnya capek kerja. Saudara sekarang kita ganti konsepnya. Saudara selama ini saya melayani biar Tuhan seneng. Saya ngelayan biar saya diselamatkan oleh Tuhan. Kayaknya kurang kan gitu loh. Atau supaya keselamatan saya nggak hilang, salah saudara. Sekarang kita harus mengubah cara berpikir bahwa pada saat saya melakukan perbuatan baik, melakukan pelayanan saya, sesungguhnya ini adalah karena kasih karunia Allah yang menjadikan saya bisa melakukan semua ini. Saya didorong untuk melakukan itu. Bahwa saat kita bekerja dalam diri, ingatlah bahwa yang bekerja dalam diri Anda adalah kasih karunia Allah, bukan hanya kekuatan Anda sendiri. Makanya bersandar kepada Allah. Nah, sudah saya menutup dengan kalimat dari seorang Johannes Calvin. Anugerah, tokoh reformasi ya, salah satu tokoh reformasi. Anugerah bukanlah sekedar dasar keselamatan kita, tetapi sumber dari segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Bahkan keinginan untuk berbuat baik pun itu berasal daripadanya. Saudara ingat lagi saudara, pada saat saudara diselamatkan itu sudah paketnya saudara. Paketnya di mana dia menolong saudara untuk kemudian bisa berbuat baik. Roh Kudus dan firman-Nya akan mendorong dan menguatkan saudara untuk kemudian bisa melakukan yang terbaik. Kita mengetahui bahwa segala kebaikan yang ada dalam diri kita adalah pemberian anugerah Allah. Kiranya sola gracia ini mengingatkan kita kembali. Biar hidup kita tidak terjebak kepada dua ekstrim tadi. Orang yang hidupnya carpe diem, semaunya sendiri. Karena dia anggap, saya sudah selamat. Nggak perlu lagi melakukan perbuatan baik. Karena keselamatan bukan dari perbuatan baik. Atau satunya jatuh pada ekstrim. Waduh, berusaha sedapat-dapat supaya dia dikenan Tuhan. Tidak demikian. Sesungguhnya pada saat kita sudah diselamatkan, keselamatan itu memberdayakan kita. Menjadi orang-orang yang hidup dalam karakter Kristus. Dan orang-orang yang efektif dan produktif melayani seperti Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga karena kami beroleh anugerah Allah. Sola gracia, hanya anugerah Allah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Yaitu kami sebagai milik kepunyaan Tuhan. Inilah yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami dijadikan umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu. Saudara, biarlah kita ingat akan perkataan ini. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita untuk kita menjadi milik kepunyaan-Nya. Dan Tuhan kami bersyukur sungguh-sungguh atas anugerah-Mu ini. Biarlah ya Tuhan anugerah-Mu itu terus berkarya dalam diri kami. Tidak hanya kami bangga sebagai milik-Mu. Tapi kami terus tekun di dalam jalan pengudusan. Di mana karakter Kristus dipulihkan dalam hidup kami. Bahkan tidak hanya itu, karunia, talenta oleh kuasa Roh Kudus menolong kami dalam karya pelayanan yang kami kerjakan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur, biarlah kami diubahkan melalui kebenaran ini. Kami keluar di ruangan ibadah ini dengan konsep dan pemikiran yang baru sebagai orang-orang yang beroleh anugerah Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berterima kasih untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Yanci untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian dengan penuh syukur kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Lukas 6 ayat 38 mengingatkan kita bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita naikkan pujian, itulah berkat-Mu. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah. Lihat betapa Tuhan memberkati. Itulah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitungan. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Bait yang kedua. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hidup cemas dan hatimu tenanglah. Itulah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Itulah berkat-Mu. Itulah berkat-Mu semuanya. Jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah. Nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa syukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih, bahkan berkat Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh datang beribadah kepadamu dan melengkapi ibadah kami dengan membawa persembahan kepadamu. Mohon Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini. Tuhan layakkan untuk dipakai dalam pelayanan di gerejamu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, di dalam usaha pekerjaan, di dalam segala apa yang dilakukan, supaya melalui berkat yang mereka terima, mereka juga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, penatua yang mengelola persembahan ini, supaya Tuhan karuniakan hikmat mengelolanya dengan bijaksana. Terima kasih Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya warta akan disampaikan oleh penatua yang bertugas, dan setelah warta akan dilanjutkan oleh baptisan anak dipimpin oleh pendeta Yance. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita semua akan menjadi saksi di mana salah satu keluarga jemaat Tuhan akan membawa anak mereka untuk menerima tanda dan meterai melalui sakramen baptisan yang kudus. Saya mengundang keluarga Bapak Adi Irawan dan Ibu Gusti Ayu bisa maju ke depan. Dan pelayan penatua jemaat yang akan melayani bersama saya akan membawakan nampan mangkok untuk baptisan kudus. Silahkan sayangku di sini, ya di tengah, ya. Shalom, senyumnya mana? Ya. Selamat pagi, Bapak Adi dan Ibu Gusti Ayu.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan perjanjiannya kepada orang percaya, termasuk juga kepada anak-anak mereka. Tuhan sendiri dalam firman-Nya mengatakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-menurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu." Bahkan Tuhan Yesus telah berfirman, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, dan janganlah menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku." Tuhan Yesus juga berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Oleh sebab itu, berdasarkan perjanjian Allah tersebut, saat ini kita datang membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan, agar mereka mendapat anugerah Tuhan, dan kita berdoa agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan dan keluarga Bapak Adi dan Ibu Gusti Ayu kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami menyadari bahwa dosa telah mengikat kami, bahkan juga mengikat anak-anak kami. Demikian juga karya keselamatan Allah berlaku bagi kami dan juga bagi anak-anak kami. Itulah yang kami percaya ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat kami membawa anak-anak ini untuk dibaptiskan, kami mohon kiranya Tuhan menuntun hidup mereka, agar sejak masa kanak-kanak ini mereka boleh mengenal dan percaya kepada Kristus. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan menolong orang tua mereka ini, yaitu Bapak Adi Irawan dan Ibu Gusti Ayu, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendidik dan memimpin anak-anak mereka untuk mengenal Kristus Sang Juru Selamat. Biarlah mereka giat mengajarkan firman Allah dan juga memberi teladan hidup dalam hidup sehari-hari, agar anak-anak ini bisa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, terutama Bapak dan Ibu, Bapak Adi Irawan dan Ibu Gusti Ayu. Bapak dan Ibu membawa anak-anak ini kepada Tuhan, agar mereka kemudian bisa dibaptiskan dan dikuduskan, dan mereka akan masuk di dalam persekutuan gereja Tuhan. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya mengendaki pernyataan tekad dan janji Bapak dan Ibu di hadapan Tuhan, agar jemaatnya mendengar dan juga Tuhan mendengar apa yang menjadi pernyataan tekad Bapak Ibu. Silakan nanti menjawab apa yang saya akan tanyakan. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa meskipun anak-anak ini dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Allah, kita percaya bahwa melalui Kristus mereka mendapat bagian dalam keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Adi Irawan, apakah engkau percaya? Saya percaya. Ibu Gusti Ayu, apakah Ibu percaya? Iya, saya percaya. Baik. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, dan kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka memiliki dasar yang teguh
melalui pengajaran dan keteladanan Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah Bapak dan Ibu berjanji untuk mengajar anak-anak ini mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak mereka mengerti tentang makna baptisannya sendiri dan kemudian mereka akan mengaku dalam pengakuan sidi. Apakah Bapak berjanji? Ya, saya berjanji. Ibu? Iya, saya berjanji. Kiranya Tuhan akan menolong Bapak dan Ibu untuk menepati janji kepercayaan dan kesediaan Bapak Ibu. Sekarang kita akan membaptiskan kedua anak kita. Ivanka? Anakku Ivanka Jocelyn Irawan, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Anakku Loisa Josephine Irawan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan kiranya memberkati kalian dengan segala berkat yang baik. Kiranya Dia melindungi engkau, kiranya Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kalian dan memberikan kalian damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Selamat ya Bapak. Selamat. Ibu. Silakan majelis jemaat bisa menyerahkan surat baptisan untuk keduanya. Senang? Happy. Ya, sudah. Oke, baik. Silakan kembali Bapak Ibu, selamat ya. Baik. Bapak Ibu, demikian rangkaian peribadahan kita diakhiri dengan sangat manis di mana kita menyaksikan kasih karunia Allah yang diberikan dan diimani melalui baptisan yang kudus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita mengakhiri peribadahan kita dengan mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudaraku, undurlah dari peribadahan ini, kembalilah ke rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat Allah. Kiranya Allah Bapa sumber segala kasih karunia, meneguhkan hatimu dalam anugerah-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus yang telah mati dan bangkit itu akan melimpahkan damai dan sukacitanya kepadamu. Dan kiranya Roh Kudus, Sang Penolong yang tinggal di dalam hatimu, memampukan engkau untuk hidup dalam ketaatan
dan pengharapan yang teguh sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.